Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah struktur data mengenai program STEC pada bahasa pemrograman Python. Sebelumnya, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan anggota kelompok kami, diantaranya Gracia Rifdah Wijonarko dengan NIM 192100537, Diana Nur Aprilani dengan NIM 192100517, Muhammad Faisal Fadila dengan NIM 192111286, Rizal Wiguna dengan NIM 192104993, dan saya sendiri, Tasyikirani Nur Anissa dengan NIM 192100718 sebagai ketua kelompok. Untuk menghemat waktu, mari mulai presentasi ini. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Struktur data adalah suatu koleksi atau kelompok data yang dapat dikarakteristikan oleh organisasi serta operasi yang didefinisikan terhadapnya menurut Setiawan tahun 2021. Karakteristik ini mengikat sekaligus menjadi timbal balik algoritma yang mengakses data tersebut, sehingga algoritma dan struktur data merupakan satu kesatuan program yang lebih sederhana. Salah satu teknik dasar tentang struktur data adalah program STEC atau tumpukan. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang masalah tersebut, kami menemukan beberapa permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada presentasi kali ini, diantaranya yaitu A. Pengertian STEC atau tumpukan, B. Operasi-operasi pada STEC yang terdiri dari empty, size, push, pop, top, dan null, C. Inisialisasi, D. Kodingan program STEC, dan yang terakhir yaitu E. Output program. Baik, pembahasan terakhir dari bab 1 yaitu ada maksud dan tujuan. Maksud dari pembuatan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah dosen struktur data. Selain itu juga untuk menambah wawasan bagi para penulis dan pembaca tentang materi STEC atau tumpukan. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk memahami garis besar dari konsep STEC, memahami operasi-operasi dasar pada STEC, dan juga dapat mengidentifikasi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan pemrograman STEC atau tumpukan. Baik, untuk selanjutnya ada bab 2 yaitu pembahasan. Yang pertama ada pengertian STEC. STEC atau tumpukan merupakan bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari list atau top. Prinsip STEC adalah last in, first out atau LIFO menurut Hidayat tahun 2006. Di sini saya akan membahas tentang bab 2, yaitu operasi STEC dan inisialisasi. Baik, ada operasi STEC. Dalam operasi STEC, terdapat yang pertama ada empty, yaitu untuk memeriksa apakah STEC kosong. Yang kedua ada size, untuk mengembalikan nilai STEC. Yang ketiga ada push, untuk menambahkan item pada posisi paling atas. Yang keempat ada pop, untuk menghapus item paling atas. Yang kelima ada top, untuk mengembalikan posisi ke elemen paling atas. Dan yang keenam ada null, menampilkan jumlah elemen pada STEC. Lanjut pada inisialisasi, yang pertama ada STEC sama dengan kurung siku, digunakan untuk membuat STEC dengan nama STEC yang masih kosong. Yang kedua ada def push dalam kurung value, digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi push yang diisi dengan nilai. Selanjutnya ada stack.append dalam kurung value, digunakan untuk menambahkan elemen pada puncak stack dengan nilai dari fungsi push. Selanjutnya ada def pop dalam kurung tutup kurung, digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi pop. Lalu ada stack.pop dalam kurung tutup kurung, digunakan untuk menghapus elemen dari puncak stack dari fungsi pop. Lalu ada def null dalam kurung tutup kurung, digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi null. Lanjut ada printlen dalam kurung stack, digunakan untuk menampilkan jumlah elemen di dalam stack dengan memanggil nama stack yang telah dibuat.
Lalu ada dev top dalam kurung tutup kurung, digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi top. Ada top sama dengan len dalam kurung stack min 1, digunakan untuk sebagai perhitungan mengetahui elemen pada puncak stack. Ada print stack kurung siku top, maka akan menampilkan elemen pada puncak stack. Lalu ada def is empty dalam kurung tutup kurung, digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi is empty. Dan yang terakhir ada def tampilkan dalam kurung stack, digunakan untuk mendefinisikan sebuah fungsi tampilkan. Lalu codingan programnya, di sini ada import OS. Import OS ini untuk membersihkan layar konsol. Lalu ada class dengan objek stack. Di dalam class ini terdapat devinit. Devinit ini yang akan dipanggil saat kita membuat stacknya. Lalu ada dev is empty. Dev is empty ini untuk memeriksa apakah stack kosong. Lalu ada dev push. Dev push ini untuk menambah data ke dalam stack. Lalu ada dev pop. Dev pop ini untuk mengeluarkan atau menghapus data dari stack. Lalu dev pick untuk menampilkan objek terakhir dari stack. Lalu dev size untuk menghitung panjang dari stack. Lalu dev tampilkan untuk menampilkan hasil stack yang sudah diinput. Lalu ada dev main menu. Dev main menu ini di dalamnya terdapat perulangan while, di mana menu aplikasi data pasien ini terdapat 6 option. Yang pertama untuk memasukkan data pasien, yang kedua untuk menghapus data pasien, yang ketiga untuk mengecek empty, lalu yang keempat untuk menampilkan pasien terbaru, yang kelima untuk menampilkan panjang dari stack, dan yang keenam untuk menampilkan hasil data pasien yang sudah diinput. Dan ada juga untuk memilih option yang akan dipilih. Lalu di sini ada perjabangan if, elif, else, di mana jika memilih option 1, maka kita akan disuruh untuk memasukkan nama pasien atau menginput nama pasien. Setelah kita menginputnya akan muncul pasien, misal pasien A telah ditambahkan. Lalu jika memilih option nomor 2, akan muncul pasien dihapus. Lalu jika memilih option 3, akan menyatakan true atau false-nya stack empty. Lalu jika memilih option 4, akan muncul nama pasien terbaru. Lalu jika memilih option 5, akan muncul jumlah panjang dari stack-nya. Lalu jika memilih option 6, akan muncul seluruh data pasien yang sudah diinput. Lalu jika else, pilih sama dengan n. Lalu if underscore underscore name underscore underscore sama dengan underscore underscore main underscore underscore, di mana kita dapat menggunakan blok if ini untuk mengizinkan atau mencegah bagian kode dijalankan saat modul diimport. Jadi ketika interpreter Python membaca file, variabel name ini ditetapkan sebagai main jika modul sedang dijalankan, atau sebagai nama modul jika diimport. Dan ada s sama dengan stack dan s.mainMenu. Sekarang kita langsung saja pada running programnya. Nah, di sini ada menu aplikasi data pasien. Sekarang kita coba pilih option 1. Masukkan nama pasien. Pasien Aluna telah ditambahkan. Enter lagi. Kita coba lagi
masih dengan option 1. Kita coba memasukkan nama pasien Syauqi. Pasien Syauqi telah ditambahkan. Kita coba lagi, masih dengan option 1. Nama pasien Jevan. Pasien Jevan telah ditambahkan. Lalu, masih dengan option 1. Nama pasiennya Damar. Pasien Damar telah ditambahkan. Lalu sekarang kita coba untuk memilih opsi 3. Nah, akan muncul false karena sebelumnya kita sudah memasukkan beberapa nama pasien. Lalu kita coba option 4. Pasien terbarunya Damar. Lalu kita coba option 5. Akan muncul panjang dari steknya adalah 4. Lalu kita coba option 6. Nah, di sini terdapat seluruh nama pasien yang sudah tadi diinput, mulai dari Aluna, Syauqi, Jevan, Damar. Nah, sekarang kita coba untuk option 2, menghapus data pasien. Pasien Damar dihapus. Dan sekarang kita coba cek lagi. Option 6. Dan sekarang data pasiennya hanya Aluna, Syauqi, dan Jevan. Baik, saya akan menjelaskan bab 3 yaitu penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Stack atau tumpukan merupakan bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir dari list atau top. Prinsip stack adalah last in first out atau LIFO. Stack memiliki operasi sederhana diantaranya yaitu empty, size, push, pop, top, dan null. Fungsi push digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam stack dan selalu menjadi elemen teratas stack. Fungsi pop digunakan untuk menghapus elemen yang berada pada posisi paling atas dari stack atau top. Yang selanjutnya saran. Dari uraian di atas, kami berharap pembaca dapat memahami tentang program stack atau tumpukan pada bahasa pemrograman Python. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.